PBB sendiri sudah membuat pernyataan bahwa November adalah bulan Palestina. Kebetulan saya pengurus MUI Pusat untuk Komisi Hubungan Luar Negeri juga menyelenggarakan selama bulan November ini ada banyak festival yang kita buat termasuk fundraising untuk Palestina. Bahwa Bapak Presiden Prabowo mengutus Pak Wamenlu sebagai diplomat tentunya ketika Bapak Wamenlu belum berangkat, kami semuanya agak surprise, mohon izin. Dengan segala hormat kepada Ustadz Anies Mata yang saya kenal sudah sejak dahulu kala dan saya tahu persis kapasitas beliau. Kami sama-sama dari keluarga Muhammadiyah lagi ya, jadi tahu persis bagaimana beliau fasih berbahasa Arab dan kami juga sangat bahagia ketika beliau ditunjuk sebagai wakil Menlu, sangat tepat ya, apalagi itu benar-benar bold dari politik luar negeri kita terhadap Palestina itu akan lebih kuat. Kami sangat percaya itu dan kami langsung waktu itu kami sampaikan juga ke Ustadz Anies Mata dalam acara syukuran Muhammadiyah bahwa ini adalah cerminan dari kepercayaan Pak Prabowo, Indonesia akan bisa tampil lebih lagi untuk Palestina. Selama Ibu Menlu pun kami sebagai sesama diplomat karier, Bu Menlu dengan saya kebetulan bersama-sama dan 2 kali saya menggantikan posisi beliau sebagai Dirjen Amerop, sebagai Direktur Kerjasama Amerop, kemudian Dirjen Amerop saya menggantikan beliau, jadi sudah dekat sekali. Itu pun posisi kita sudah diapresiasi ya, sehingga Indonesia pun masuk dalam komite 6 ketika KTT luar biasa November 2023 yang Pak Jokowi langsung berangkat ke Washington itu. Sekarang KTT luar biasa lagi. Waktu itu kita memang berharap bahwa Pak Prabowo akan tampil bold gitu. Tapi Pak Prabowo mengutus Pak Anies Mata. Padahal ini kan KTT luar biasa, tentunya isunya sangat luar biasa, single agenda, humanitarian issue, itu kan kemanusiaan gitu. Sempet kok Wamenlu ya gitu, sempet of course, sempet pasti diplomatically ya, kan level KTT. Tapi akhirnya kami sebagai diplomat pun sadar ini adalah extraordinary summit. Jadi wajar karena itu tidak scheduled, wajar kalau ada kepala negara lain yang tidak bisa datang, punya komitmen di tempat lain, dan itu segera disampaikan dan mereka bisa paham. Apalagi Pak Prabowo kan temannya banyak dan mereka sudah lihat sendiri Pak Prabowo lama di Jordan, banyak temannya, dan mereka membantu juga bahwa Pak Prabowo sedang punya tugas sesuai dengan agenda presiden. Jadi mereka welcome. Alhamdulillah teman-teman saya di Abu Dhabi maupun di Riyadh waktu saya hubungi begitu Gus Miing menyampaikan bahwa saya hari ini harus tampil, saya langsung menghubungi beberapa duta besar. Waktu itu bagaimana respon mereka? Alhamdulillah Pak Anies Mata diperlakukan selayaknya seorang kepala negara karena melihat Indonesia pada posisi komite 6 juga. Jadi memang spesial, harus membuat laporan juga apa yang dikerjakan selama setahun dari November ke November yang sudah dikerjakan Bu Retno sampai Oktober kemarin, dan kita mengerjakan sampai yang November kemarin. Makanya dalam sambutan beliau kan juga menyampaikan progres yang sudah kita lakukan, bahwa kita mendekati semua negara-negara kunci, itu dilakukan. Yang hebatnya adalah menurut saya bahkan langsung berhubungan dengan duta besar asing yang kemarin resepsi diplomatik, menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Selain email yang kita terima dari negara-negara itu, apresiasi duta besar asing di sini apresiasi luar biasa. Begini, mengapa? Karena pidato Pak Wamenlu sangat. Bu, saya potong Bu, gimana kalau itu duta besar Amerika responnya seperti apa? Oh, saya waktu itu nggak ketemu. Saya belum ketemu. Saya belum ketemu. Saya baru ketemu di duta besar negara-negara Timur Tengah karena kami di MUI lebih sering ketemu dengan duta besar negara Timur Tengah. Kemarin dengan Kroasia, yang di luar Timur Tengah Kroasia. Tapi kemarin kami bertemu dengan NGO dari Amerika, dari Breakfast Prayers Club di sana. Mereka setiap tahun mengadakan interfaith praying gitu, mendoakan, antara lain kita mengingatkan tolong didoakan juga mengenai saudara-saudara kita karena itu kemanusiaan. Dan mereka mengaku itu masalah kemanusiaan ya. Jadi di luar masalah politik adalah masalah kemanusiaan. Betul Gus Miing, kita harus masuk dari kemanusiaan itu ya. Nah, yang bagus adalah respon para negara, tidak hanya netizen tapi negara itu they surprise ya. Bahwa Pak Prabowo mengirimkan utusan yang sangat tepat dengan statement yang sangat bold ya, lantang, single out sebagai mewakili umat Islam.
Padahal mereka tahu kita bukan negara Islam. Kita selalu bicara ini masalah humanitarian. Makanya Indonesia termasuk di depan. MUI termasuk di depan. Aliansi kita untuk Global Humanitarian Alliance itu termasuk di depan. Ya. Bukan negara Islam, bicara atas nama Islam, ya, membangunkan negara-negara Arab. Ini sudah luar biasa gawat di sana. Itu terasnya Palestina kan negara Arab. Nah, itulah makanya. Dan itu luar biasa apresiasinya. Luar biasa apresiasinya. Dan makanya akhirnya mereka bisa menyadari bahwa keseriusan pemerintahan yang sekarang dalam masalah Palestina memang tercermin dari terpilihnya Pak Anies pada posisi ini. Kira-kira seperti itu. Itu diapresiasi luar biasa. Jadi respon dari para diplomatik di luar dari yang ada di Diplomat Indonesia, asing maksud ada saya, di Jakarta juga. Para diplomat yang ada di Indonesia responnya cukup positif. Siap, sangat positif. Sangat positif. Nah, ini juga mungkin yang tadi kita katakan. Jadi mereka tidak membicarakan lagi masalah protokol, tapi the substance. Substansinya adalah message yang dibawa Pak Anies Mata, message-nya Pak Prabowo di situ tersampaikan. Ya, jadi nggak bicara protokol level dari presiden, menteri, terus Wamenlu, nggak bicara lagi karena representasinya itu sangat memadai. Saya kira bukan hanya orang Indonesia ya, mungkin negara-negara lain juga harusnya mengatakan begini. Harusnya action daripada 5 resolusi tersebut dilaksanakan oleh negara-negara Arab kan, sebetulnya begitu kan, yang terdepan mereka. Akan tetapi ternyata dengan ini baru bangkit. Mungkin kalau Bu Yuli melihat ke depan setelah respon ini, adakah keberanian dari negara Arab untuk melakukan satu, ya mungkin ada progres lain lah, entah itu melobi Amerika sebagai mitranya atau apa gitu. Walaupun nanti Pak Zul akan membedah itu pas itu. Ya, silakan. Begini Gus, mohon izin. Karena di sana itu kan geopolitiknya sangat dinamis ya. Satu. Yang kedua, kita juga harus melihat faktor Amerika. Yang menang sekarang Donald Trump. Menteri Luar Negeri yang dipilih Rubio. Kita tahu Rubio sikapnya seperti apa terhadap Israel, sangat pro Israel. Tetapi harus kita lihat juga bahwa kalaupun Arab terbangun oleh goyangan hasil KTT kemarin, karena KTT kemarin namanya aja udah KTT luar biasa, keputusannya pun harus luar biasa, terobosannya luar biasa. 5 negara itu plus Indonesia harus lebih aktif lagi menggalang dukungan. Sekarang sudah berhasil, ada banyak negara di PBB, anggota PBB yang sudah mendesak Palestina jadi anggota penuh, lebih banyak jumlahnya. Move kita mengajak negara lain yang jangan ngomong doang untuk menjadi anggota penuh, tetapi bukalah juga hubungan diplomatik. Sekarang 146. Mudah-mudahan bisa bertambah. Israel sudah diakui 164, kita baru 146. Mudah-mudahan ini juga bisa, hasil KTT ini juga bisa. Nah, Amerika jangan dilupakan faktor itu. Karena Presiden Trump punya strategi yang Abraham Accord. Nah, kita sebagai negara yang pernah terjajah dengan politik para colonials divide imperial itu bisa Amerika memecahkan. Maroko sudah mau, Sudan sudah mau, Uni Emirat sudah mau dengan Abraham Accord itu, diiming-imingi macam-macam. Indonesia malah bertahan nggak mau. Kan ada yang ngatain lu lebih Arab dari Arab, kan seperti itu. Karena Mesir udah punya hubungan, Jordan sudah punya, kan bisa dibilang gitu. Ditambah dengan Abraham Accord eranya Trump kemarin, tambah 4 negara, apa enggak? Mereka kipas-kipas. Nah, ini yang menurut saya negara Arab pasti juga berhitung. Nah, perhitungan mereka tentunya kepentingan nasional masing-masing. Kita Indonesia selalu menghargai negara lain, kepentingan nasional mereka punya pertimbangan sendiri, dan kita tidak akan intervensi. Kita tetap mengadakan hubungan dengan negara mana saja, ya, karena thousand friends nggak cukup, one enemy terlalu banyak kan. Nah, kita tidak pernah mengusik kalau mereka punya hubungan dengan Israel. Cuman bagi mereka yang sudah menyetujui atau mendukung resolusi PBB mengenai Palestina, ya, in favor to Palestine, sebaiknya Mbok Yao melangkah lebih jauh, mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Palestina. Itu yang salah satu solusi. Yang kedua yaitu tadi Humanitarian Alliance. Nah, kalau kita bicara yang usulannya Bang Onim memberhentikan pengiriman, kami dari MUI malah sejak lama sudah boikot. Boikot itu bekerja keras ternyata. Kita lihat ada banyak
gerai yang sudah tutup di seluruh dunia. Dan itu uang sudah tidak bisa lagi mengalir ke Israel. Dan tentu kita juga melakukan penyadaran terhadap masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa ini menjadi penting, bukan hanya sekedar sentimen, akan tetapi ini sebuah perjuangan, salah satu cara begitu. Bu Yuli, itu kan di dalam satu resolusinya diantaranya bagaimana mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari PBB. Ibu melihat seperti apa? Itu yang paling boldnya di situ kehebatan Indonesia. Kehebatan Pak Anies Mata waktu itu, very concrete proposalnya. Yang orang nggak berani bikin proposal seperti itu. Walaupun pasti tidak akan keluarkan karena ada Amerika di sana. Apalagi mereka yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, silent pasti. Betul. Tapi begitu itu masuk dalam proposal dan diterima, harus menjadi gerakan. Ya, baik, terima kasih Bu Yuli.